Selamat sore, saya Tamsir Luter Sitonga, akuntansi B sore, NIM 19405-265. Di sini saya akan menjelaskan sewa guna usaha. Sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lesor atau perusahaan leasing dengan lese atau nasabah, di mana pihak lesor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai leasing: kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor Kep 122 MK 42/1974 tentang perjanjian usaha leasing di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat ada beberapa pihak dalam pemberian fasilitas leasing, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing yaitu: 1. Lesor merupakan perusahaan leasing yang memberikan keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lese adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lesor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. 3. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lesor dengan lese. Kegiatan leasing: kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November tahun 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lese. 2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lese. Jenis perusahaan leasing. Jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: 1. Independent leasing merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier. 2. Captive lessor. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing, dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lese disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lese. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain: 1. Nama dan alamat lese. 2. Jenis barang yang diinginkan. 3. Jumlah atau nilai barang yang disesuaikan. 4. Syarat-syarat pembayaran. Biaya-biaya yang disesuaikan. Leasing akibat leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pengusaha atau lese akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya ini bisa ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Artinya, antara perusahaan leasing biaya yang dikenakan terhadap lese tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Prosedur permohonan leasing. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak leasing haruslah langsung ke pihak lesor, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian oleh pihak lesor akan dipelajari secara seksama, sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lesor akibat terjadi kesalahan analisis. Sanksi-sanksi. Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau sesuai prosedur yang ada, sekalipun sudah melalui prosedur yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing, jelas tidak semua barang modal yang dibiayai akan terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lese yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati. Kesimpulan: berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Dengan kata lain, leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan alat atau barang modal untuk usaha maupun produksi.
Aktivitas tersebut dilakukan antara pemilik barang modal dengan nasabah di mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.